Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya Novan Matili melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di SD Negeri 02 Tilamuta pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Berikut kegiatan pembelajaran saya, mohon perbaikan untuk kebaikan kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kami pasti bisa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang Ibu panggil itu sahutan ya, bilangnya atau bilang hadir. Abdul, Lutfia, hadir. Mudarika, Nazmi. Pasti ada teman kamu yang tidak hadir, kira-kira siapa? Ada ya? Disebut saja, siapa yang tidak hadir? Ya. Kenapa dia? Kita doakan supaya dia besok cepat sembuh, bisa belajar bersama. Amin. Jadi pada pagi ini sebelum kita mau lanjut ke belajar, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu mau doa pada pagi ini akan dipimpin oleh ketua kelas langsung. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa bersama. Doa dimulai. Kenapa kita harus berdoa, anak-anak? Kenapa kita harus berdoa? Supaya apa? Siapa yang tahu? Supaya apa? Kenapa kita setiap melakukan sesuatu harus berdoa? Kenapa kita itu dalam genggaman Allah? Ya? Kita dalam genggaman Allah. Setiap apa saja yang kita lakukan, kita harus minta ridho sama siapa? Jadi sebelum belajar kita berdoa supaya apa? Satu, dimudahkan kita dalam berpikir, ya? Yang kedua, kita tidak diganggu oleh setan di dalam kelas sementara belajar. Kapan kita diganggu oleh setan? Misalnya kita sementara belajar terus memukul teman, itu si setan mendekati kita. Gotong royong, integritas. Salam PPK. Yaitu mengenai tema 3 ya. Di sini peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5. Nah, sebelum masuk kepada pelajaran, kita sama-sama menyanyikan dulu lagu nasional. Ayo berdiri semuanya. Padamu negeri
kira-kira apa maksudnya? Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Supaya apa kalau belajar? Semangat ya, supaya semangat. Yang pertama supaya kita semangat. Yang kedua, siapa yang tahu lagi? Supaya apa? Supaya apa? Sekarang ini paling banyak lagu-lagu cinta, ya? Sehingga anak-anak Indonesia sudah lupa pada lagu-lagu nasional, ya? Artinya supaya kita lebih cinta terhadap lagu-lagu nasional. Lagu-lagu nasional itu membahas tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, dengan kita mencintai lagu nasional, berarti kita mencintai pahlawan-pahlawan itu. Oke? Sekarang perhatikan papan tulis. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa pembelajaran hari ini kita yaitu belajar tentang tema 3, peduli terhadap lingkungan, ya. Kemudian subtema 2, keberagaman makhluk di lingkunganku, ya. Pembelajaran 5. Adapun tujuannya, lihat di papan tulis. Bagian hewan. Yang kedua baca. Dengan mengamati gambaran dan diskusi bersama menyebarkan hewan dan fungsinya. Ya, beda dengan yang pertama ya. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan bagian dan fungsinya. Oke, setelah berdiskusi nanti biasanya sudah ada hasil laporan. Nantinya kamu akan maju ke depan untuk menyajikan laporan pengamatan tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kemudian yang keempat, oke, ini diskusi yang kedua yang keempat ya. Setelah berdiskusi, kalian akan membuat karya, ya, menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya mozaik. Kemudian yang terakhir, mampu mempresentasikan hasil karya seni mozaik dan dengan penuh rasa percaya diri di depan. Ya, masih ada satu lagi. Nanti kalian akan mampu untuk mengapresiasi hasil karya teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana caranya mengapresiasi hasil karya dari teman? Nantinya kamu akan presentasikan di depan kelas ini. Oke, sudah bisa? Ya. Kita lanjut nonton video. Lihat ya. Semua mengamati. Amati dengan seksama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nova. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Nova. Belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kali ini kita akan membahas bagian tubuh kucing. Di bagian kepala kucing terdapat mata berfungsi untuk melihat. Telinga berfungsi untuk mendengar. Hidung berfungsi untuk kucing memiliki 2 kaki bagian depan dan 2 kaki bagian belakang. Kaki bagian depan terdapat kuku-kuku yang panjang yang berfungsi apa? Assalamualaikum. Oke. Semua kalian sudah menonton videonya? Ya. Asik tidak menonton videonya? Asik. Nah, kira-kira dari hasil mencermati video tadi, dari kamu sudah mengamati tayangan video tadi, kira-kira apa yang kamu lihat di video? Kucing. Apa lagi? Siapa yang ada di video? Ibu Nova. Saya ya, Ibu Nova yang ada di video ya. Jadi di kucing ada video, ada juga ibu guru sedang ada di video. Kucingnya lagi apa? Makan. Kira-kira selain yang kamu lihat, yang kamu dengar apa? Ayo siapa? Yang kamu dengar dari pembahasan di video tadi tentang apa? Pasang tangan siapa yang tahu? Oke, Lutfi. Dari video tadi? Bagian tubuh kucing. Siapa lagi yang tadi mengatakan
bagian-bagian tubuh kucing. Yang di sini mengatakan fungsinya, fungsi dari bagian tubuh kucing. Bagian tubuh kucing yang mana yang berfungsi, Nak? Kepalanya. Di kepalanya ada apa saja? Ada? Apa lagi? Mulut, mata. Siapa lagi yang lain fungsinya? Dari bagian apa yang berfungsi dari tubuh kucing tadi? Mata gunanya untuk apa? Untuk melihat. Selain itu apa lagi? Ya, mulut untuk mengunyah. Siapa lagi di kelompok lain? Kaki untuk melompat. Oke, yang di sini? Ekor kenapa? Iya, tepuk tangan. Jadi bagian ekor kucing berfungsi untuk mengimbangi atau membuat keseimbangan pada tubuh kucing. Tadi kita sudah menonton video yang jelas hewan-hewan di muka bumi ini bukan hanya satu, ya. Hewan-hewan yang ada di muka bumi ini ada banyak. Ada berapa ciptaan Allah? Ada berapa? Ada 3. 1 manusia, 2, yang ketiga tumbuhan. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsi. Tadi kita sudah melihat video yang kita pelajari adalah kucing, anak-anak, dengan beraneka ragam, ya, aneka ragam bentuknya, ya. Nah, jelas ada banyak keanekaragaman hewan yang kita sering jumpai di lingkungan, ya. Nah, untuk bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Tetapi nantinya Ibu akan memfasilitasi setiap kelompok dengan nama hewan yang berbeda-beda. Kalau tadi yang dibahas di video, nantinya di kelompok 1 nama hewannya lain, hewan yang dibahas lain, ya. Jadi kelompok 2 hewannya juga lain, jadi tidak sama. Kelompok 1 sampai kelompok 4 pembahasan, jadi jangan hiraukan kelompok di sebelah. Nanti setelah diskusi akan maju setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pemanasan kelompok. Yang artinya akan kami diskusikan di tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 akan membahas hewan ikan, ya. Kemudian untuk kelompok 2 akan membahas tentang burung, ya. Kelompok ketiga membahas kelinci dan kelompok keempat membahas ayam. Oke, tidak sama toh? Oke. Ayo dimusyawarahkan bersama-sama, ya. Tulis nama sendiri. Isinya ini pasti sama, ya. Yang membahas hewan kelinci. Hewan ayam, ya. Mulut kira-kira gunanya untuk apa? Gunanya didiskusikan secara bersama-sama, ya. Namanya kerja kelompok, jawabannya sama, ya, karena bersama. Semua aktif, ya. Tidak ada yang tidak menghasilkan jawaban. Semua harus menghasilkan jawaban. Karena kelompok ini kerja sama, maka jawabannya di tiap-tiap lembar kerja itu sama. Oke? Ingat apa itu bagian-bagian tubuh kelinci? Apa saja fungsinya? Pasti berbeda-beda, ya, dengan hewan lain. Di sini ayamnya. Ayo dicari bersama-sama, didiskusikan bersama teman, ya. Ada 2 itu, ya. Yang pertama menyebutkan fungsi bagian-bagian tubuh, ya. Yang kedua membuat panah. Tahu panah?
Kira-kira gunanya apa? Ekor yang ada di pantatnya juga ada gunanya. Ekor untuk apa kira-kira ekor kelinci? Ada yang ditutupi di situ, ya? Dijelasin. Sudah menjelaskan fungsinya? Oke, yang keempat itu apa, Nak? Gambar di atas. Ayam apa itu namanya? Coba lihat. Ada itu. Ayam Bangkok atau ayam apa biasa dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lawan betina apa, Nak? Jatuh. Perhatikan. Halo. Ayo lihat dulu ke sini semua. Oke, lepas semua alat tulis. Ya. Sudah habis waktu untuk berdiskusi, ya. Saatnya adalah waktu menyajikan laporan dari apa yang sudah kamu diskusikan. Baiklah, akan Ibu mulai dari kelompok 1 adalah hewan pekan. Oh, bagian tubuh hewan dari hewan pekan, ya, dan fungsinya. Nah, kepada ketua kelompok dipersilakan, ya, untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompokan. Di sini ada bagian-bagian tubuh ikan. Sirip berguna untuk bergerak, mata berguna untuk melihat, mulut berguna untuk mengunyah makanan, insang berguna untuk bernafas, ekor berguna untuk mengatur arah gerak. Oke, jadi yang kelompok 1 ini bagian-bagian tubuh hewan apa yang mereka bahas? Ikan. Ikan. Apa saja yang telah kalian dengar dari pembahasan kelompok 1? Ada apa saja di bagian-bagian ikan? Ada insang, Ada insang. sirip, mata. Jadi alat pernapasan pada ikan itu namanya insang. Ekornya berguna untuk apa? Untuk apa, Nak, ya? Untuk mengatur arah gerak kemana dia akan berenang lagi, ya? Nah, jadi beda ya. Fungsi ekor pada hewan ikan beda dengan fungsi ekor pada hewan kelinci misalnya, ya. Kelompok 1 yang sudah Dua dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kepada teman-teman. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil dari Ya, itu hewan apa? Hewan apa itu? Hewan apa? Burung. Ayo dipresentasikan bagian-bagian dari tubuh hewan dan fungsinya. Ekor berfungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh saat terbang. Paruh berfungsi untuk mengunyah makanan. Lubang hidung berfungsi untuk berbau atau mencium. Kaki berfungsi untuk berjalan. Cakar berfungsi untuk menjadikan mangsa. burung bergerak dengan cara menerbangkan satu bahan saja. Biasanya mozaik tidak diberi warna. Warna aslinya yang digunakan, ya. Nah, pada kali ini Ibu akan bagi semua kelompok dengan hewan yang sama. Oke? Tahu membuatnya? Kayak mozaik yang akan kamu buat itu adalah hewan ikan, ya. Jadi semua kelompok akan mengerjakan membuat mozaik dari hewan ikan. Ya. Perhatikan ya. Ini kan sudah ada gambar pola, ya. Pola hewan ikan. Nantinya dikasih lem dulu, ya. Baru kita tempelkan bahan yang akan untuk menjadikan dia menjadi hasil karya mozaik. Oke?
setelah kasih lem nantinya bahan-bahannya ditempelkan. Itu supaya lebih ringan, jangan pusat-pusat sekali. Coba mana contoh yang dikasih tahu? Ada contoh. Nanti sudah ada lem di situ, baru sama-sama ditempelkan ya. Ayo. Oke, sudah? Selesai semua pekerjaan kelompok? Ya. Oke, tadi yang kamu kerjakan di kelompok apa? Karya apa, Nak? Siapa yang masih ingat apa itu mozaik? Gambar yang bagaimana itu mozaik? Karya yang bagaimana itu mozaik? Karya dua dimensi. Oke, kelompok yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang bisa? Oke, ini kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi karya menjahit. Satu ada bahannya menjahit, ada lem, 2 ada kulit pensil, 3 ada pola ikan. Cara membuatnya, polanya akan kasih lem dan kemudian ditempelkan kulit pensil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada kulit pensil, lem, dan pola. Cara mengerjakannya dengan menaruh lem di pola dan ditempelkan kulit pensil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan ide karya mozaik. Bahan-bahannya yang terdiri dari lem, kulit pensil, dan pola gambar. Cara membuatnya yaitu kulit diberi lem dan Apa yang diberi lem? pola gambar. Pola gambar diberi Lem, kemudian kulit pensil ditaruh di pola gambar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang kelompok tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil karya mozaik yang dari kulit pensil dan lem dan pola ikan. Cara membuatnya, pola ikan ditaruh lem dan kulit pensil ditempelkan di pola ikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian perhatikan ya. Ini kalian sudah melaksanakan kegiatan yang kedua, yaitu tadi sudah berdiskusi cara membuat karya mozaik ya. Tadi kan dikatakan hasil karya mozaik itu adalah merupakan karya seni dua dimensi. Karya seni dua dimensi itu biasanya terdapat pada suatu bidang datar ya. Nah, ini dua dimensi namanya. Oke, perhatikan. Ini ada beberapa kelompok, Ibu sudah kasih nilai. Kelompok 4 nilainya 85. Tepuk tangan. Ya. Indah tidak gambarnya? Indah. Hasilnya indah ya? Ya. Oke. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, karya mozaik itu
ada biji beras, ada biji jagung. Kemudian kelompok 2, mana Siti? Siti mana? Kelompok 2 mendapatkan nilai 84. Tepuk tangan. Kemudian yang kelompok Manda, mana Manda? Mendapatkan nilai 85. Semua adalah hasil kamu sudah berusaha. Ibu menghargai karya kamu. Nah, setiap karya orang lain itu harus kita hargai. Kita menghargai karya orang lain berarti kita menghargai diri kita sendiri ya. Ketika kita menghargai orang lain, suatu saat kita juga butuh dihargai. Nah, kira-kira bagaimana cara menghargai, mengapresiasi karya orang lain? Kira-kira kalimat-kalimatnya seperti apa kalau kita menghargainya? Jadi mengakui hasil karya orang lain yang pertama, mengakui karya orang lain. Apalagi yang lain? Siapa yang tahu? Kasih tangan. Ya, motivasi. Memberikan apa? Motivasi yang baik itu contohnya bagaimana? Wah, gambar kamu bagus. Supaya dia tidak patah hati ya. Jadi cara kita untuk mengapresiasi karya orang lain yaitu 1, kita harus mengakui karya orang lain. Ya? Kedua, kita memberi semangat kepada yang sudah menghasilkan karya. Misalnya kata-kata apa yang kita berikan pada dia? Kata apa misalnya? Hasil karya kamu bagus. Hasil karya kamu bagus, tepuk tangan. Karyamu bagus, sebaiknya kamu apakan? Jadi, kata-kata yang untuk memotivasi itu misalnya apa yang kamu bilang tadi? Yang kamu bilang tadi? Iya, karyamu coba disebarkan ke media sosial biar orang bisa melihatnya. Pasti orang akan berkomentar, wah karya kamu bagus. Pasti banyak yang apa? Like. Yang apa? Yang like. Ini kita sudah selesai belajar ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya itu berbeda-beda. Allah menciptakan keanekaragaman hewan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda pada tubuhnya. Ya. Kemudian di rumah ada yang punya kucing. Tepuk tangan yang punya kucing. Banyak ya. Kamu sayang tidak kepada kucing? Jadi Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk memperlakukan hewan dengan secara baik. Tadi sudah belajar mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ya, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya itu berbeda-beda. Antara hewan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Itu Allah ciptakan dengan berbagai bentuk jenis, ya, jenis beraneka ragam, ya. Nah, sehingga kelihatan sangat indah. Memperlakukan hewan dengan secara baik. Dengan memperlakukan hewan secara baik, berarti kita sudah menghormati makhluk lain. Kemudian tadi juga kita sudah membuat apa? Karya apa namanya itu? Mozaik. Karena mozaik, hasil karya kamu indah semua, bagus semua. Nah, Allah itu menyukai hal-hal yang indah, hal-hal yang kelihatan indah seperti karya kamu tadi. Ya, kamu kedepannya lebih semangat lagi untuk menghasilkan karya-karya. Membuat mozaik tidak hanya dari kulit pensil saja, ada juga dari bahan-bahan lain. Nah, ini sudah selesai pembelajaran kita. Sekarang kamu ada tes. Dan hasil tes langsung diumumkan siapa yang dapat nilai 100, siapa yang dapat nilainya. Nanti siapa yang dapat nilai tertinggi pelajaran? Ini adalah tes akhir. Nanti kerjakan dengan baik ya. Ini hasilnya nanti akan digunakan setelah akan diumumkan hasilnya.
2A, 3B, 7B ya. 7B sudah? 8A. Ayo periksa ibu yang salah muat di bawah. Perbedaan antara hewan burung dan kelinci. Ayo, kalau burung ada apa saja? Ayo sama-sama di sini. Burung ada baru, ada apa lagi? Sayap. Sayap. Apa lagi? Ekor. Ya? Ekor berbeda. Ada ekor ya? Apa lagi? Ya? Kaki. Hewan apa itu? Burung. Kemudian yang kedua hewan apa? Kelinci ada apa? Telinga. Ada telinga. Apa lagi? Hidung. Nah, di sini ada mata tidak? Ada ya. Burung juga? Berbulu. Kemudian bergeraknya sama? Tidak. Kelinci apa bagaimana? Lompat. Lompat. Burung? Terbang. Kelinci burung apa nak? Iya, tepuk tangan. Gua akan menunjukkan hasil tes akhir kalian dari belajar pada hari ini, yaitu mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya dan menghasilkan karya mozaik. Ya, gua akan mengumumkan Muhammad Fardan 95. Kemudian Fikram 80. Tangan dong, kasih tepuk tangan ya. Danis 80. Putra Bayu 100. Jangan salah menghina hasil teman ya. Kita semua bersama cintaan siapa? Yang very good Lutfi 80. Buat Erika 70. Nazmi 100. Sekarang pasang tangan yang dapat nilai 100. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Perhatikan ya. Ibu hari ini mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah sangat luar biasa belajar pada hari ini, yaitu mendapatkan nilai hasil akhir 100. Ini ada hadiah dari ibu. Hadiah ini sebenarnya ibu sudah buat ada 4 bintang. Bintang artinya tinggi, ya. Bintang itu di mana? Di langit. Langit itu tinggi. Jadi ini pantas diberikan kepada anak yang menghasilkan nilai tertinggi. Tepuk tangan. Terima kasih anak. Ini bintang nanti dibawa ke rumah. Oke, boleh. Silakan. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, tetapi sebelumnya ibu mau bertanya, asik tidak pembelajaran hari ini? Asik. Kira-kira asiknya itu di mana? Ya, ada apa nak? Ada hadiah apa? Bintang prestasi. Ada apa lagi? Iya, menonton video. Apa lagi? Berdiskusi. Apa lagi? Ya, membuat karya. Tepuk tangan untuk semua. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi ini, sekali lagi kita tepuk PPK. Oke, sekarang kita akhiri belajar kita dengan membaca doa sesudah belajar, ya. Kalau tadi sudah dipimpin oleh ketua kelas, pada akhir pembelajaran ibu yang akan memimpin. Ayo kita doa bersama-sama setelah belajar. Berdoa